Pure. Kalau sudah pergi gue nggak di sini anak-anaknya. Ini 20 sampai Maret. Ya, terus habis 80 sampai ini. Bapak Rudianto Nyoto Prabowo, ya kita beri tepuk tangan. Hadir nggak Pak Rudianto? Nggak hadir ya? Iya, saya nggak ngeliat Pak Rudinya ya. Jadi 162 juta sampai dengan akhir Maret. Yang kedua itu Nancy Salmiarni, ini saya rasa dari Pontianak. Lalu ketiga Ibu Eli Gunawan, yang keempat. Oke, di sini saya bekerja sama dengan 4 kantor agensi dari SB2. Mana SB lagi? Kayaknya Bu Giorgiwan ya. Oke, selanjutnya dari SB10 siapa lagi yang hadir? Elizabeth Yuliasari. Ibu dari mana? Elizabeth. Elizabeth Yuliasari. Oke. Sip, di sini Joni Jansen kebetulan paling tinggi Pak dari unitnya Ibu Elizabeth. Amin Bapak. Ya, balance-nya Bapak kurang 101. Ya, di situ kalau kita lihat, waduh nggak ada tahun ininya ya. Bapak kode agennya keluar kapan Pak? 2007. 2007, aduh. Pak, nulisin di sini Pak, lek gak rano Pak. Jujur Pak, lek 2007 sesuai Pak ya. Jadi ini sudah habis. Ya, jadi Bapak balance-nya sudah 101 dan sudah tidak bisa tidak Bapak tahun depan harus naik panggung Pak. Amin. Amin ya, kita amini juga ya rekan-rekan sekalian. Bagi yang 2007 ke bawah sudahlah ya, tidak ada pilihan untuk tidak promosi tahun depan gitu ya. Karena kalau misalnya di Jakarta aja rekan-rekan kita kalau promosi itu tidak ada namanya promosi 2 tahun. Mereka tahunya setiap tahun adalah promosi.
Tapi kalau di Surabaya kok senengnya gitu ya. Senengnya itu AM atau agent melulu ya. Oke, selanjutnya dari timnya Ibu Elizabeth. Siapa Bu? Ada namanya di sini? Siapa Bu namanya? Biar terkenal Bu. Herawati. Hera. Nomor 4 Bu. Herawati. Ya. Ya. 18 juta Bu ya. Balance-nya banyak. Saya nggak tega ngomongnya. Ya, jadi dari tempatnya Bu balance-nya masih 161 juta Bu. Ya. Kenapa? Mungkin ini kita data sampai bulan Maret Bu. Mungkin Ibu issue-nya di bulan April, jadi masih belum masuk di sini. Ya, jadi ini kita data year to date dari bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Maret. Ya, itu Ibu baru 18 juta. Jadi mungkin 40-nya di bulan Aprilnya. Gitu ya. Jadi Ibu balance-nya adalah sekitar 161 juta. Ya, oke, kira-kira ada lagi dari tim SB10, dari timnya siapa Bu? Bu Elizabeth juga. Waduh, luar biasa Bu Elizabeth, hari ini banyak yang datang. Dari yang mana Bu namanya? Melianawati, 24 juta, persistensi 92%, balance-nya 155 juta. Ya, balance-nya masih banyak Bu, tapi yakin bisa kita kejar setelah dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Amin ya. Kira-kira ada lagi dari timnya SB10? Dari timnya SB10? Oh iya. Dari timnya Elizabeth juga. Ibu Hani. Nomor 3 Bu. Nomor 3 Hani Nurrohmawati ya. 46 juta selama 3 bulan, persistensi 94% dan kurangnya 133 juta Bu ya. Kira-kira Ibu kekeh mau kejar Aung Bu? Amin. Amin. Kok yang amin ini sana? Barengan ya Pak ya? Iya. Oh iya. Jangan-jangan senasib seperjuangan juga itu Poldagen keluar 2007 jangan-jangan? Atau lebih lama Bu? Ya, jadi ya itu tadi adalah laporan dari capek akhirnya diikuti oleh Ibu Nilam ya dari unitnya Ibu Elizabeth. Dan di sini selanjutnya konsen kembali ke 180-nya ya. Yang kurang dari 100 orang 100 juta itu ada 16 orang dari SB7 ya. Yang saya yakin kalau ditambahin sebenarnya kalau bonansa Bapak Ibu ya ini sudah banyak yang masuk ya. Sekitar sampai dari Pak Andi Sewa juga mungkin sudah lewat ya. Jadi konsen langsung ke 180-nya Pak ya. Jadi nggak usah dipikir lagi yang kemarin, ke depan kita lihat. Di sini Bapak Ibu, saya yakin ya dari SB7 juga akan banyak ya, karena memang komitmen dari tim dari SB7 ya, yang untuk berangkat tahun ada sekitar 30 orang. Oke? Jadi saya harap semua bisa terwujud ya. Dari sini juga Bapak Ibu nanti data-data juga bisa diambil di depan setelah acara selesai. Oke? Terima kasih mungkin atas waktunya Bapak. Selamat pagi semuanya ya. Sambut dengan meriah Diana kita. Awalnya saya mau jadi nasabah dulu. Saya nasabah 1 tahun. Saya mau sharing ya. Saya mau cerita tentang pengalaman saya. Soalnya ibu rumah tangga itu kan nggak bisa ngarang ya, apa adanya yang kita ceritakan. Kok saya bisa dapat semua apa yang dari prudensial gitu ya. Memang awalnya tuh saya memang ragu-ragu, soalnya gini, saya kan prudensial dulu kan sama temen saya tuh nggak ngerti prudensial itu apa toh Mbak, saya bilang gitu. Wes tabuk kok kayak sampean kan nabung di sini itu mesti enaknya gimana? Nah sampean kan dibayar sama saya kan orang sampai Gresik, ya kan gitu kan? Loh, kesehatan itu aku sampai mati pun dibayar, saya bilang gitu. Tapi enggak, di sini tuh ceritanya gini loh Bu, sampai tuh nek nabung itu nanti ada manfaatnya. Ternyata memang benar. Saya baru bergabung 1 tahun dari nasabah, saya klaim operasi di rumah sakit Sembang Gresik. Nah di situ terus saya melihat tabung saya kok naik, katanya klaimnya tuh gampang sekali ya. Nah dari situ akhirnya saya terus tanya, Mbak, kemarin sampai di sini tuh pakai motor, kok tuh saya lihat 1 tahun aja kok sudah pakai mobil itu, ya apa sih Pak? Cara kerjanya di Prodinsa bagaimana?
Terus akhirnya saya cita-cita, saya pengen daftarnya tuh pakai ujian juga. Memang ibu rumah tangga kan kalau pakai ujian kan malas mikir ya. Terus dia bilang ujiannya gampang, yang kita ajari. Akhirnya iya, akhirnya saya bergabung. Tapi sebelum saya ikut fastat, saya itu coba dulu, gampang nggak sih jualannya. Nah saya kan di perumahan ya, di perumahan semen itu dengan klaim saya. Anak saya kan masih kecil, nanti kan ada 2 anak saya. Itu yang membuat motivasi saya supaya saya kepingin anak saya besok bisa sekolah sampai setinggi mungkin. Soalnya saya melihat suami saya sebentar lagi pensiun. Nah itu yang membuat saya klik. Terus akhirnya sebelum saya fastat, saya coba dulu. Namanya orang kan kepingin coba-coba awalnya. Terus akhirnya saya kalau biasanya anak kecil kalau makan kan biasanya sama sepedaan keliling gitu ya. Akhirnya saya bawa klaim juga. Klaim yang dari Indonesia saya bawa, terus saya cerita. Terus akhirnya sama teman-teman, kok enak ya Bu ya. Pada akhirnya gak pernah nabung, tapi tabungannya kalau kita sakit malah nambah. Soalnya yang bayar kan dari Semen Gresik. Nah itu klaimnya kan di fotokopi bisa nambah di tabungannya nasabah. Nah dari situ mereka, teman saya gini, terus aku besok ikutnya kalau ibu sudah ikut fastat. Oh iya Bu, nanti bulan depan saya ikut. Terus akhirnya saya ikut, Pak Farid bilang, kalau dapat closingan langsung dapat maksimal 6. Saya dapat 7 teman-teman. Jadi sebelum, pada saya ibu rumah tangga, cuma saya, pokoknya paling kita berusaha, yang atas nanti ngerti kok kita kalau berusaha. Katanya benar teman-teman. Setelah saya ikut fastat, terus saya kembali ke teman saya itu, ya udah saya ikut. Akhirnya saya dapat 7 nasabah, 6 itu, saya termotivasi dari situ. Loh, kok enak ya? Padahal kita kan biasa kalau pagi kan kegiatannya kan hanya shooting sama wajan ya, itu pasti kan. Untuk apa? Untuk menyiapkan keluarga, suami kerja, anak sekolah kan pasti kewajiban. Tapi saya punya gini, cara juga di sini juga harus punya punya trik juga. Ya apa ya caranya? Soalnya ibu rumah tangga itu kan referensinya kan hanya orang-orang arisan ya loh. Kalau belanja di situ. Nah saya pertama memang anak saya mumpung ada yang masih TK, di situ saya punya jadwal. Pokoknya saya ini kalau ngantar sekolah harus presentasi ke temanku minim 3. Kalau nggak 3 saya nggak pulang dulu. Terus mending saya masak itu beli matengan saya gitu awalnya. Terus saya rutin. Saya dulu nggak tahu yang namanya api itu apa. Saya kalau di kantor waktu itu di HR Muhammad ya, 1 bulan masih lama waktu kantor lama itu kalau ditanya apiku berapa, apiku apa sih? Saya itu gitu nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Pokoknya saya itu sebenarnya saya jualan. Sampai Pak Doni itu kok dapat startup, saya apa ya, masuk sih saya sampai gitu. Tapi memang saya bayar mahal teman-teman. Saya memang bukan orang Gresik, saya orang luar kota. Saya dapatnya nasabah memang dari luar kota. Saya berpikir gini, saya udah meninggalkan anak saya, suami saya, biaya untuk transport kan mahal kalau luar kota. Saya nggak mau naik mobil, saya pengen naik bis tapi yang patas. Soalnya kalau patas itu kan menengah ke atas. Ya dari situ saya dapat referensi terus dari teman-teman. Nah memang saya pertama kali saya punya planning gini, saya klik itu setelah saya kick off. Kalau Januari kan ada kick off ya. Nah dari situ saya klik, saya harus dapat seperti apa yang diceritakan oleh leader saya yang kalau mau pingin sukses jangan cepet dan aktivitas gitu loh. Nah di situ saya bukan langsung beraktivitas, tapi saya gini, tak coba sih aku keliling-keliling kalau liburan sama anak saya cerita sama saudara, sama teman. Akhirnya mereka itu sudah tahu nama Prudensial. Cuman orang itu mesti kalau mau naruh duit kan lihat dulu. Soalnya kan tidak ada kantor kan. Ya tahu Prudensial kalau di daerah kan tidak ada kantor. Ya tahu dilihat. Nah terus nanti kalau itu gimana? Terus saya bilang, kalau cara pembayaran kan sama, kita di Mandiri juga di BCA kan sama. Nah dari situ. Terus referensi teman-teman, kalau kita sudah mengatakan polis, jangan mati akal. Kita tetap tanya sama, mungkin ada saudaramu, apa temanmu. Tapi kadang kan ada, aku nggak mau loh mbak, aku buat tulis sama enggak. Kita sebenarnya beres, saya bilang gitu. Terus dapat apa? Saya nggak mau, kita kan nggak boleh ya teman-temannya, ngasih makan nggak boleh. Saya pokoknya souvenir dari Prudensial, saya bilang gitu. Ataupun makan-makan, nah makan-makan kan, namanya orang kan ngasih semakan dan ngasih referensi.
Nah di situ teman-teman. Terus memang di sini yang saya titik beratkan, kita itu memang harus, ya pertama harus mencintai dulu teman-teman. Kalau kita nggak cinta kan malas ya. Terus harus punya planning, terus sama impian. Nah itu impian. Nah yang lucu tuh gini, soalnya saya di perumahan tadi itu saya tuh tidak pernah pergi ke luar negeri sama suami saya. Tetanggaku tuh cerita ikut, aku kemarin udah diajak ke Cina, ke Malaysia, terus aku kapan yo, aku bilang gitu. Nggak tahunya di Indonesia tuh ada loh teman-teman, kan kita mesti dapat tiap tahun kan kita ngadain kontes ya di situ. Nah itu yang impian itu yang saya kejar terus. Nah di situ. Terus kendalanya, ya memang sebagai ibu rumah tangga pasti waktu ya, waktu. Tapi waktu itu bukan sebagai hambatan kita. Mesti kalau ibu-ibu itu kalau datang telat gitu ataupun malam hari, mesti suami itu cemburu. Aku tuh loyo ya anakku nggak diopeni, pasti gitu. Tapi kita kan harus membuktikan. Makanya kalau memang kita sudah kasarnya di keluarga itu ada masalah dengan suami atau anak, kita cepat buktikan kalau kita benar-benar tuh kerja di Prudensial punya hasil. Nah itu teman-teman. Ya udah itu aja teman-teman ya, sharing dari saya. Pokoknya yang penting itu sekarang itu impian yang kita capai ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada Terima kasih Bu Diana. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Bu Diana. Oke Bu, bisa berdiri. Nama sama yang kencang ya Bu ya. Terima kasih, nama saya Dewi dari SB10. Alhamdulillah sekali akhirnya saya bisa bertemu dengan Ibu Diana karena saya banyak mendengar ceritanya Ibu Diana dari kebetulan Bu, karena saya dari orang Gresik juga, saya di TKP. Yang perlu saya tanyakan di sini Bu, kadang-kadang kan dari mayoritas di perusahaan di Gresik itu kan untuk karyawan kan sudah di cover untuk kesehatan ya Bu ya. Bagaimana Ibu menyikapi kalau buat anak-anak mungkin iya juga ya Bu ya, karena anak-anak dan karyawan dan istri juga sudah di cover penuh dari perusahaan. Sekarang bagaimana saya tanyakan Ibu ngomongnya ke nasabah bahwa kesehatan itu memang plus double claim, tapi meyakinkan mereka supaya mereka lebih tertarik gitu loh Bu untuk menabung di Prudensial. Terima kasih Bu. terima kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Dewi ya? Oh ya benar. Memang kalau cerita sama nasabah yang udah diklaim sama perusahaan, memang ya agak susah. Tapi kita kan nggak mati akal. Saya kan tadi ngomong, kalau di perusahaan itu ya, khususnya kalau untuk anak itu kan hanya di cover sampai 25 tahun ataupun sudah menikah. Nah, di sini di tempat kita ini kan kesehatan sampai 65 tahun. Nah, itu dititik beratkan di situ. Nah, terus yang kedua, kalau di perusahaan nggak ada namanya stok menabung, kan nggak ada. Nah, di tempat kita kan ada. Nah, itu. Makanya saya kalau melihat nasabah, kita juga harus punya feeling juga ya. Nawarkan produk kita itu melihat orang ini kalau sudah di cover, berarti kita harus larinya kemana? Soalnya kalau sudah di cover, mereka mesti lihat kan investasinya. Jangan berpatokan harus 80, 20%, 80 untuk asuransinya. Jangan seperti itu. Soalnya waktu saya pertama kali itu gampang cari nasabah seperti itu. Yang kedua, saya buat 30 brosur, yang masuk itu 2. Akhirnya saya bilang gini, saya memang pertama tidak bisa presentasi Pak Ali, terus terang aja. Soalnya rata-rata nasabah saya itu bukan orang yang menengah ke atas pertama kali, tapi terus yang lainnya saya gini, saya orangnya bukan tipe orang yang suka membaca. Saya langsung yang klik dari orang yang tanya, nasabah yang tanya. Jadi langsung nyentel di otak saya. Nah, dengan Mbak Dewi tadi, yang pertama itu kalau untuk anak, kalau di perusahaan kan di covernya sampai 25 tahun ataupun udah menikah. Ya toh? Terus ada stok menabung. Terus kalau kita pembagian jangan 80-20%. Kadang-kadang kan tabungannya kok cilik bilang gitu ya. Terus kita tawar-menawar. Kita buat 70-30. Masih menawar lagi. Ya udah kalau gitu ya 50-50. Yang penting dapat closingan. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong Bu. Ya. Kalau tadi kan lebih ke handling objection-nya nih. Nah, saya pengen tanya Ibu kan kemarin promosi 2010 ya, naik panggung. Nah, setelah itu sebagai unit manager, apa sih Bu support yang udah diberikan Prudensial ke Ibu? Maksudnya
apa nih, kan ada BBM tuh. Oh, Nah, BBM. mungkin di sini kan Ya, pada belum betul, tahu ya, nih. belum Nah, tahu. bisa ceritain Ya. apa sih Bu di situ tuh ngapain aja Oh gitu. betul ya, terima kasih Pak Bram. Ya, memang waktu saya masih jadi agent, ya saya nggak lama ya, saya tuh nggak ngerti namanya overriding, terus komisi-komisi itu kan nggak ngerti. Leaderku tuh soalnya nggak cerita gitu loh. Aku ya wis lah sembari pakai dapat komisi. Saya dulu kan ditanya sama leader saya Pak Andre ya, Mbak Dinda pengen gaji berapa? Wes 5 juta loh, sujud syukur Pak Andre, saya bilang gitu. Terus nggak tahunya sekarang alhamdulillah loh, rata-rata 10 juta loh saya. Itu. Terus yang dari BPM itu ya kita memang manfaatnya banyak sekali. Pokoknya trainingnya dari Prudensial itu super hebat. Soalnya saya orang ibu rumah tangga itu kan nggak ngerti apa-apa. Saya kan bisanya tuh kalau ada training nggak dengerin, saya jadi pintar. Saya disuruh pokoknya beli buku ini. Saya beli tapi tak tumpuk saya itu gitu. Soalnya saya itu orang kan lain-lain ya. Gitu loh. Saya tuh sebenarnya di lapangan. Kadang saya stres, ayo sopok dulu. Lebu iya jam 8:30. Wis tak apa-apa, ayo. Pokoknya sepenting jalan. Nanti ono closing-nya tak kasihkan sampean, itu tim saya. Jadi tim saya itu ya kalau ibu-ibu ya ada, yang ABG ya ada. Kayak gitu. Terus untuk pokoknya kalau ikut PPM itu nanti seneng, terus dapat macam-macam. Terus kalau udah leader itu wis dapatnya wakil lah. Pada saya lo masih unit manager ya, tapi saya semangat gitu nih. Oke, boleh. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Oh iya, Pak siapa Pak namanya Pak? Waduh, ini pertanyaan personal ini. Betul ya, betul. Ini memang nggak tak buka dari awal. Saya dulu terkenal, memang suami saya tipe orang cemburu, sampai melabrak ke PNI. Awalnya. Nggak ceritakan, tanya aja orang baru saya terkenal. Bu, ya Bu ya. Tapi saya bukannya negatif yang tak masukkan di otak saya. Ya, saya harus bisa tak tunjukkan ke Prudensial kalau biarpun saya ibu rumah tangga, saya mampu. Makanya saya kan bilang, masalah di rumah tangga itu bukan suatu hambatan kita mau sukses di Prudensial. Nah, memang saya sama suami saya, ini memang suami yang kedua. Yang pertama meninggal, makanya saya main di asuransi dari situ. Di situ, suami saya sampai sekarang pun dia nggak welcome hanya luarnya aja setelah saya dapat kontes-kontes dari Prudensial. Tapi saya nggak masalah. Yang penting dari anaknya dia sekarang jadi agent saya loh, yang bonceng saya bersih Surabaya naik motor. Dia yang ngepak saya, yang membuat saya maju dari situ. Kalau bawa TV kita seperti itu. Jadi saya bukannya membenci suami saya, tidak. Saya tunjukkan, gitu loh. Sampai suami saya waktu saya jadi pembicara di Lamongan, dia kan nggak setruk kan, saya gandeng. Saya kenalkan sama teman-teman saya yang di Lamongan. Dia sampai gini, Bu Diana sabar, sudah besok nanti itu loh komisi Prudensial nggak digowo. Seperti kita tersaing sama suami. Luar biasa. Tapi ternyata ada motivasi juga ya Bu, di balik itu ya. Jadi impian itu, motivasi itu sangat berpengaruh untuk suksesnya kita di Prudensial. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau tanya? Mumpung Bu Diana kita datangkan langsung dari Gresik loh. Biasanya Bu Diana kita impor kita ekspor ke Lamongan gitu ya. Jarang banget untuk di Surabaya. Benar, ke Lamongan, ke Gresik gitu ya. Kadang besok mungkin ke Jember dibawa sama Bro Solid juga kayak gitu. Ada lagi? Ini tambah malu-malu atau gimana? Atau masih kebayang API-nya tadi nih? Oke, ada lagi satu kesempatan terakhir. Oke, Bu. Ya. Jangan malu-malu, Bu. Nggak usah lihat sana sini, tanya aja, monggo. Saya dia, bagaimana saya mau tanya, kalau ada nasabah top up atau mau ambil itu bagaimana? Karena kan nggak ada apa kantor di sini di luar kota. Terima kasih. Siapa Bu namanya Bu? Budia. Budia ya. Budia betul. Baru kemarin nasabah saya mau bukan top up tapi surrender. Saya juga punya klik juga. Sebelum dia surrender, dia kan pakai PIA ya, saya pernah PIA. Saya cetakkan transaksinya dulu di kantor. Kan sekarang kan bagus kan, untuk yang syariah kan bagus. Ya, ada dia naruh uang kemarin itu nasabah saya 20 juta. Baru 6 bulan itu
dia sudah 2 kali dia mau ambil terus sebelumnya saya tuh tak pokoknya tak dulu Bu, 6 bulan aja sampai 20 juta, uangnya sudah 25 juta. Akhirnya dia nggak jadi. Terus akhirnya terus eman-eman, iya sampai nggak punya duit. Sing BNI itu, iya BNI itu 40 juta tuh bunganya loh. Mek kalau orang atau saya usah bulan lama kan itu saya bilang gitu. Saya bilang gitu ya. Makanya kalau ada orang yang tadi yang bilangnya top up ya, apa yang mau surrender? Oh sama-sama. Ini yang kalau yang saya top up itu terus yang nasabah tadi. Terus akhirnya dia telepon saya, Bu Diana ke rumah. Ya apa? Aku butuh tamu operasi. Ini soalnya adikku kecelakaan gitu. Nah tadi yang 20 mau diambil kan tidak jadi, soalnya tahu 25. Terus saya datang lagi. Loh, terus saya kira, kenapa diambil? Iya aku butuh. Wis gimana loh? Kemarin nak sampai nak duit uang sih di BNI 40 juta. Sampai nek ngambil ini ojo kabeh. Saya juga bawa cetakan lagi kan. Terus habis itu kan 1 tahun kan sekarang. Udah 1 tahun dia ikut, yang kemarin kan 6 bulan pertama kali mau diambil nggak jadi. Terus sekarang udah 1 tahun mau diambil, katanya mau untuk operasi. Akhirnya dia hanya diambil separuh aja. Terus saya terus nanti tanggal 5 ini ya yang BNI itu lah deposito aku lah cair. Iya masuk aja kok kene top up di situ gitu. Langsung top upnya kan nggak suruh tanda tangan, tinggal tangannya aja. Jadi kalau memang nggak ada kantor CE ya sama leadernya minta untuk dicetakkan. Jadi biar nasabah itu tahu uangnya itu berapa. Akhirnya kan dia dibandingkan sama yang dia punya dananya dibetulkan di bank lain kan. Di situ itu dia. Oke, menjawab ya Bu ya. Jadi bukan suatu halangan ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya kantor GE di Surabaya sebenarnya bukan halangan untuk maju. Bu Diana aja di Gresik ya Bu, nggak ada kantor GE ya. Setiap hari pulang pergi ke Surabaya ya, berapa puluh menit sendiri untuk apalagi SB7 di pojok sana Ibu ya. Jadi pojok ya. Oke, Bapak Ibu, kalau saya mau tanya-tanya lagi ke Bu Diana, silahkan nanti setelah sesi ini. Sebelumnya kita kasih aplaus yang meriah kepada Bu Diana. Terima kasih Bu Diana. Ada beli belum? Udah ya. Nanti pakai itu untuk jualan. Oke? Bagaimana cara pakainya saya terangin sekarang. Oke. Ya. Ini adalah neraca yang ada pada kompas ya. Unit pendapatan. Buka nomor 2 sebelah kiri. Temu nggak? Sebelah kiri nomor 2. Salah ada V. Ya yang itu. Yang ini ya. Yang banyak angka-angkanya. You buka sebelah kanan. Sebelah kanan nomor 2 pendapatan. Ketemu nggak? Ketemu ya. Tolong teman-teman sebelahnya cek, ketemu nggak? Oke. Ketemu ya. Kita lihat berapa banyak pendapatan Prudential tahun 2009 itu sebesar 7,4 triliun. Ketemu ya? 7,4 triliun. Ketemu ya? Itu semua uang yang cash, uang yang masuk ke Prudential dari polis dijual zaman dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang sampai 31 Desember berapa uang yang masuk? Oh bener, bukan api ya. Ini uang bener ya. Karena finance nggak ada api-apian, yang ada uang bener ya, cash ya. Oke. Jadi 7,4 triliun. Itu cara baca orang asing. Orang lain bacanya 7,483 miliar 366 ribu ya, pusing kepala. Kita bacanya 7,4 triliun. Atau bilang ya sekitar 7,5 triliun. Bulat ke atas. Ya, 7,4 triliun, oke? Kita lihat besar nggak 7,4 triliun itu? Dibanding sama tahun lalu kita tumbuh 6,6%. You lihat pertumbuhan kita dari 2005 tumbuh 37% setahun di rata-rata ya. Jadi uang yang dipercayakan ke Prudential masuk sekitar 7,4 triliun di tahun 2009. Oke, next slide. Dibandingkan uang itu yang 7,4 triliun itu dengan kompetitor pesaing kita. Di industri asuransi jiwa ada sekitar 51 perusahaan asuransi, 51. Ya, kita lihat total uang masuk ya. Ternyata yang nomor 1 tahun lalu adalah Megalife. Uang masuk ya, Megalife. Totalnya adalah sekitar 11 triliun lebih Megalife. 11, sekian triliun Megalife. Tapi 99%
adalah single premium. 99% adalah single premium. Ya. Dan kita lihat kita nomor 2 sebesar 7,4 triliun. Nomor 3 Sinarmas 7,1. Sinarmas jual single premium. Ya, saya akan sorotin 2 company, Megalife sama Sinarmas. Bagus strategiknya, memang itu harus dilakukan di situ. Karena dia punya power yang namanya Mega Bank sama Sinarmas Bank. Saat tahun lalu berapa bunga deposito? Sekitar 7%-8% ya. Tapi dengan dikasih dengan asuransi jiwa, hasil investasi ini ya enggak, sehingga dia pakailah banker yang jual produk asuransi investasi. Ya, sehingga banker jualnya apa? Jagonya deposito, ya deposito plus lah bilangnya. Sehingga dia lebih banyak jual single premium. Tapi komisi yang dibayar hanya 1%. Jadi Megalife 11 triliun, tapi komisi yang terima agent hanya 1%. Prudential 8 jual single premium hanya 2,4%, 2,5% aja. Karena bagi agent PIA ini nggak seksi, ya nggak seksi, ya karena komisi 3% ya. Tapi kata orang, yang Pak 3% kalau beli 1 miliar nggak apa-apa, 30 juta komisinya, ya. Tapi nggak seksi kalau bayar 5 juta, bayar single premium PIA nggak laku dijual sama Prudential, ya nggak mau. Bukan pasar nggak mau, agent Prudential nggak mau jual, ya. Ya, karena agent Prudential mau. Prudential membayar 27%. Uang dari 7,3 itu dibayar oleh Prudential agent 27%. Oke, gede sekali. Kita lihat Bumi Putra bersama dengan Prudential retail, ya, tapi komisinya hanya 10%. Ya. Kemudian ada Allianz 14% jual single premium, komisinya 16% cuma bayar. Udah uangnya nggak banyak, total premi nggak banyak, kecil lagi komisinya. Betul nggak? Prudential 7,sekian triliun, gede 20% kan? Kebayang kan? Dia punya premi Allianz cuma 3,3%, dan komisi aja 16%, 1/6. Jadi hanya 550 miliar aja. Ya. Kemudian EAE juga demikian, dan Manulife juga demikian. Oke, jadi Prudential memegang peran 13% dari total premium income. Jadi semua uang masuk ke industri ini, bangsa ini, asuransi 13% dia yang punya. 13% yang punya, ya. Sedangkan mana perusahaan lain? Di Indonesia ada 51 perusahaan asuransi jiwa. Yang lain mana? Kita fokus Pak, kita nggak mau lihat yang kecil-kecil. Yang kecil banyak, pusing kepala, buat apa lihat asli nggak ada. Karena 8 besar ini udah memegang peran 68%. Jadi total uang yang ada di industri bisnis asuransi jiwa di Indonesia ini dipegang 68% oleh 7 company aja. 7 company. Sedangkan 30% lagi dipegang oleh sekitar lebih 40 perusahaan asuransi. Oke? Sekarang kita lihat next slide. Pertumbuhan rata-rata premium itu saya kiblatkan menghitung kiblat agent. Kiblat agent apa? Komisi 30% kan? Jadi single premium PIA ini kita hitung dari 10%. Mengapa 10%? Ya dong, karena komisi 3%. Ini kiblatnya adalah agent. Kita hitung single premium hanya 10%. Kita menjadi 6,8 triliun. Oke, next slide. Kita bandingkan sama pasar. Prudential nomor 1. Hilang itu sinar apa itu? Megalife hilang ya. Jadi ini kiblatnya agent. Kalau tadi kiblatnya uang perusahaan ya, ini kiblatnya kantong agent. Ya, adalah kita nomor 1, Bumi Putra, EAE dan sebagainya. Oke, sehingga kita 18% adalah tangan kita untuk yang single premium kita itu 10%. Jadi ini lebih ke arah agent income. Kita tunggu 25%, industri hanya 16%.
Oke, next slide. Kita lihat masuk tadi total income. Setelah kita masuk lagi ke unit link. Unit link kita tahun lalu kita jual 6,6 triliun. 6,6 triliun. Tumbuh 26%, ya. Rata-rata tumbuh 48%. Oke. Next slide. Kita bandingkan sama kompetitor. Lihat, kita tinggi sekali. Yang lainnya kecil-kecil. Ya, yang lainnya kecil-kecil.